rekam dulu. Oke. Jadi sekali lagi selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur dan juga Indonesia Tengah. Selamat sore menjelang malam untuk Bapak Ibu saudara-saudari mahasiswa yang ada di Indonesia bagian Barat. Jadi selamat datang, selamat bergabung dalam tutorial webinar kita TUEP 1 mata kuliah pengujian perundang-undangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya, kabar ya? Saya screenshot. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Melan Yusuf Nemleni, sarjana hukum, magister hukum. Jadi dari kemarin itu ada dari sebagian teman-teman itu memanggil saya ibu. Itu wajar saja karena memang nama depan saya ini nama perempuan. Untuk itu saya maklumi karena uh, nama bawaan saya itu Melan Yusuf Nomleni. Jadi teman-teman bisa sapa saya Pak Mel atau Pak Nomleni. Mungkin itu perkenalan untuk nama saya. Kemudian pekerjaan untuk sementara saya bekerja di kantor Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu saya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi saat ini saya menjadi tutor dari Bapak Ibu sekalian untuk mata kuliah pengujian perundang-undangan pada program studi ilmu hukum UT. Kalau status perkawinan, saya sudah menikah, istri satu, anak satu. Mungkin untuk perkenalan cukup. Kalau misalnya mau kenal lebih jauh nanti di sesi diskusi atau nanti bisa dikomunikasi nanti lewat media sosial, lewat WA Group. Yang berikut, banyak juga teman-teman menyapa saya Pak dosen. Padahal saya bukan dosen. Beda antara dosen dengan tutor. Saya ini tutor. Jadi tutor itu tugasnya untuk membantu mahasiswa, memotivasi mahasiswa juga untuk memantapkan pemahaman materi perkuliahan yang meliputi pengisian daftar kehadiran, kemudian penyelesaian diskusi atau partisipasi dalam tugas, kemudian juga memberikan nilai terhadap pengerjaan diskusi dan juga tugas. Dan yang paling penting di sini adalah tugas, karena tugas mempunyai bobot yang tinggi dalam presentasi perolehan nilai untuk semua mata kuliah. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan semua tugas dengan baik. Begitu juga dengan diskusi, karena selama perkuliahan dari sesi pertama sampai sesi ke-8, itu kan ada diskusi, jadi tetap kami nilai. Baik, kita masuk pada materi yang ada di layar terkait dengan politik hukum nasional dan judicial review. Jadi materi ini sudah ada pada e-learning, itu di sesi keempat. Kalau materinya itu adalah modul 4, buku modul pembelajaran HKUM 4404. Jadi mata kuliah ini sebelumnya bernama teori perundang-undangan dengan kode HKUM 4404. Tetapi kemudian dari Universitas Terbuka sendiri melakukan penyesuaian sehingga nama mata kuliahnya menjadi pengujian perundang-undangan dengan kode mata kuliah FSIH 4310.
1-0. Jadi memang dari kemarin ada yang bertanya kenapa kode mata kuliahnya berbeda. Dan ini memang ada penyesuaian kurikulum dari universitas sendiri sehingga nama mata kuliah bisa berubah seperti yang sekarang. Baik, karena tugas tutor ini adalah membimbing seperti yang tadi saya sampaikan, maka saya hanya akan mengulang kembali materi yang ada pada e-learning di sesi 4. Kemudian kalau ada waktu, kita akan diskusi terkait dengan atau review diskusi dari sesi pertama, kedua, dan ketiga. Sementara keempat belum dapat kita diskusikan karena ada tugas di sana. Tugas itu kan masih sementara berproses, masih sementara berjalan sampai dengan tanggal 3 November. Sehingga kita tidak bisa diskusikan apalagi tugas. Baik, kita masuk pada definisi. Politik hukum adalah segala aktivitas dan cara resmi, itu saya bold di situ, yang digunakan pemerintah atau negara untuk membentuk hukum. Jadi kita koma di situ. Segala aktivitas atau cara ini adalah prosedur mekanisme yang resmi berarti diakui oleh negara, yang digunakan oleh pemerintah atau negara, dalam hal ini lembaga negara yang resmi, yakni DPR bersama Presiden, dan pada waktu atau tahap tertentu dibantu oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang atau membentuk hukum. Baik itu hukum membentuk hukum yang baru, atau mengganti, merubah hukum yang sudah ada, atau hukum lama, dengan hukum yang baru untuk mencapai tujuan negara. Contoh, untuk hukum yang baru. Kalau hukum yang baru itu sebelumnya belum ada. Contoh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemarin di bahan diskusi kita dari sisi pertama, itu Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebelumnya memang Mahkamah Konstitusi tidak ada, belum ada. Tapi karena berdasarkan hasil kajian dan juga perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga dibutuhkanlah satu lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, itu membentuk hukum yang baru. Sebelumnya MK tidak ada. Sehingga dengan Undang-Undang 24 tadi, dia menjadi dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi. Yang berikut, mengganti. Ini hukum yang sudah ada, tetapi dianggap tidak memenuhi tuntutan atau kebutuhan zaman sekarang atau kebutuhan masyarakat, sehingga perlu mengganti undang-undang yang lama. Ini politik hukum ini. Mengganti undang-undang yang lama. Contoh, kebetulan saya di Bawaslu, kami itu lebih familiar dengan undang-undang pemilu. Kalau di Bawaslu sama KPU atau penyelenggara pemilu, DKPP. Mengganti itu contoh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini mengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang pemilihan umum juga. Nah, kenapa diganti? Karena memang sudah tidak sesuai atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Kalau berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2004 tentang pemilu, sistem pemilihannya itu ada pemilihan presiden, DPR, dan juga DPD, dipisah dengan pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 dan tahun 2017 yang menggantikan Undang-Undang 20 2004 ini, jenis pemilihannya itu dilakukan serentak untuk 5 jenis pemilihan, yakni pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD. Itu pemilihan serentak. Itu contoh undang-undang atau hukum menggantikan hukum yang lama menjadi hukum yang baru.
kemudian merubah hukum yang sudah ada. Contohnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur terkait dengan pemerintahan daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor atau Undang-Undang yang 9 2015 ini menggantikan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan sebelumnya juga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ini karena memang undang-undang ini sudah termakan usia, tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, sehingga berdasarkan hasil kajian, berdasarkan evaluasi, ada juga daftar inventaris masalah yang kemudian dipakai untuk membentuk hukum. Itulah politik hukum. Mungkin sampai sini bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana proses pembentukan hukum itu? Biasanya tadi saya sudah sampaikan bahwa ada hasil kajian. Hasil kajian itu dituangkan dalam naskah akademik. Kemudian naskah akademik itu selain hasil kajian itu evaluasi dan daftar inventaris masalah tadi dituangkan dalam draft rancangan undang-undang atau RUU. Itu biasanya perencanaan. Kemudian dari RUU itu dinaikkan ke pembahasan biasa oleh lembaga legislatif di DPR bersama dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian tahap berikut pengesahan undang-undang dan yang paling terakhir adalah dimuatkan dalam lembaran negara untuk diundangkan. Itu terkait dengan politik hukum. Kemudian judicial review. Judicial review adalah proses untuk menguji kembali keabsahan suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review itu. Kalau kita lihat tugas kita dari sisi pertama itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk judicial review atau menguji materi peraturan perundang-undangan. Jadi khusus untuk Mahkamah Konstitusi, dia mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Mahkamah Agung kewenangannya untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu sendiri. Jadi kalau berbicara terkait dengan judicial review, ada contoh nyata yang menyita perhatian publik baru-baru ini belum lama terkait dengan permohonan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan batas usia calon presiden atau calon wakil presiden pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kemarin. Nah, uji materi ini diajukan oleh seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa ini dia mampu untuk menguji dan mempunyai kapasitas atau mempunyai kedudukan hukum untuk menguji pasal tadi 169 huruf Q terkait dengan batas usia capres dan cawapres yang dinyatakan paling rendah 40 tahun dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu untuk seorang calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi dalam permohonan mahasiswa tersebut, mahasiswa dari Universitas Surakarta yang bernama Almas, kalau tidak salah Almas Sakibiru, kalau tidak salah. Jadi dalam permohonannya itu, Almas menyatakan bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q terkait batas usia capres-cawapres itu bertentangan dengan hak konstitusional seseorang untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres dan juga jaminan perlindungan kepastian hukum. Sehingga dalam proses persidangan sampai pada hasil putusan MK menyatakan bahwa menerima sebagian
permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dan pada amar putusan yang kedua, kalau tidak salah itu bunyinya bahwa untuk calon presiden dan calon wakil presiden usia 40 tahun, paling rendah 40 tahun, atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, baik itu provinsi maupun kepala daerah, kabupaten atau kota. Sehingga berdasarkan putusan ini, dia melahirkan dasar hukum baru bagi pencalonan presiden dan wakil presiden. Sehingga wakil presiden kita saat ini, Bapak Gibran Rakabuming Raka, memang sebelumnya ditantang atau banyak pro dan kontra, bahkan sampai dengan saat ini terkait dengan usia pencalonan, karena saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden saat itu usianya baru 37 tahun, belum 40 tahun. Tapi karena dasar hukum inilah Bapak Gibran dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Nah, terkait dengan judicial review ini, dia tidak serta-merta melakukan pengujian kembali terhadap semua produk hukum yang dihasilkan, baik itu yang baru maupun yang menggantikan atau merubah, tetapi harus melewati suatu permohonan. Contoh seperti tadi, contoh kasus yang dilayangkan oleh Almes tadi, Almes Sakiviru. Nanti teman-teman bisa share saja putusan MK terkait dengan batas usia calon presiden. Itu jelas di sana. Itu kita lanjut. Oke, jadi tujuan judicial review itu untuk memastikan suatu peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Itu kuncinya di situ, judicial review. Oleh karena itu, judicial review ini hanya bisa terjadi dalam sebuah hukum yang tersusun secara hierarkis, tata urutan peraturan perundang-undangan itu. Jadi dia ada aturan yang tinggi sampai dengan tingkatan yang paling rendah. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu yang menempati tempat pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, yang berikut undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, yang berikut peraturan presiden, peraturan daerah, dan terakhir peraturan daerah kabupaten kota. Itulah susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga contoh peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Peraturan presiden juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang dasar, dan sebagainya. Kalau saya terlalu cepat, nanti Bapak Ibu bisa ingatan, oh ini terlalu cepat. Jangan sampai Bapak Ibu tidak tangkap. Dan kita tidak bahas banyak, karena memang tugas kami hanya untuk mengingatkan, kalau sebagai tutor. Jadi, kemudian kita lanjut ke sejarah judicial review. Kalau untuk sejarah, saya hanya merekomendasikan untuk teman-teman mengikuti video atau menonton video pada materi pengayaan di sesi 4 ini. Di sana video YouTube-nya itu terkait sejarah, dia rinci sekali terkait dengan sejarah adanya judicial review. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membaca pada modul tadi itu, KKUM 4404. Itu ada sejarah terkait dengan judicial review. Namun, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, politik hukum itu menentukan arah pembentukan hukum. Sementara judicial review itu mekanisme penting untuk menjaga konsistensi hukum dan supremasi konstitusi. Jadi kedua konsep ini saling melengkapi dalam sistem ketenagaraan Indonesia untuk membentuk atau menciptakan suatu hukum yang mencapai tujuan negara. Baik, materi kita untuk sesi 4, saya pikir cukup, kita jangan banyak-banyak, nanti
kita langsung saja ke diskusi. Kita review diskusi kemarin. Saya lihat banyak yang tidak memberikan tanggapan atau merespon diskusi, padahal diskusi itu sangat, ya bobotnya kecil, tapi tetap ada nilai yang bisa mengangkat nilai Bapak Ibu di nilai ujian akhir. Karena ada presentasinya, tapi yang lebih penting dari itu adalah tugas. Tugas itu kan Bapak Ibu tahu di sisi 3, 5, dan 7. Nah, itu wajib itu. Baik, kita review diskusi kemarin dari sisi 1 sampai sisi 3. Eh, Kalau sisi 1 itu berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Jadi fungsi Mahkamah Konstitusi itu sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK bersama dengan Mahkamah Agung. Kalau itu berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Itu Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Itu ada 4 lingkungan peradilan yang di bawah MA, yakni lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan juga peradilan militer. Itu yang kedua, kedudukan dan fungsi hukum Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Ya, penjaga agar uh, konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi dan memastikan undang-undang yang di bawahnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan dasar negara. Itu kedudukan dan fungsi yang kedua. Kemudian sebagai pelindung hak asasi manusia dan demokrasi. Jadi dengan menjaga marwah konstitusi, maka secara tidak langsung MK menjaga tegaknya demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan di negara Indonesia. Yang berikut, dalam diskusi itu juga kita bicara terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini dia terdapat dalam pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikut memutus sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikut lagi memutus pembubaran partai politik. Jadi MK mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah partai politik ini dibubarkan atau tidak dibubarkan. Tetapi yang menjadi catatan terpenting bahwa harus melalui permohonan. Yang berikut memutus perselisihan hasil tentang pemilihan umum dan pemilihan. Jadi kalau kita lihat dalam hasil pemilu kemarin, banyak yang mengajukan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, karena tidak puas dengan keputusan KPU lah, dan dianggap ada yang curang dan lain-lain. Begitu juga dengan pemilihan. Kalau pemilihan umum itu untuk yang 5 jenis pemilihan, sementara istilah pemilihan saja itu untuk pemilihan kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Dan kewenangan MK diatur juga dalam pasal 7. Selain pasal 24 huruf C tadi, diatur juga dalam pasal 7, yakni kewenangan untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Ini terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian legal standing. Dalam pembahasan diskusi juga ada terkait legal standing. Jadi legal standing itu adalah hak untuk mengajukan permohonan yang hanya bisa dimiliki oleh pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang. Jadi tidak semua orang, tapi ada pihak-pihak yang dibatasi sebagai syarat formil untuk mengajukan, yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak yang dimaksud itu adalah orang perorangan atau kelompok warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Jadi legal standing ini adalah syarat formil untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Jadi kendati pun Mahkamah Mahkamah Konstitusi menilai bahwa materi pengajuan perundang-undangan itu uh, wajib untuk disidangkan atau diperiksa. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat formil, maka pengajuan uji materinya itu akan dinyatakan tidak diterima atau NO dalam istilah pengadilan itu NO. Tujuan dari syarat formil itu agar MK memastikan bahwa permohonan yang diajukan memang memiliki dasar hukum dan berkaitan langsung dengan hak konstitusional orang yang merasa dirugikan, bukan hanya kepentingan biasa. Itu tujuan adanya syarat formil. Jadi legal standing ini sangat penting dalam hal pengujian peraturan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kedudukan MA dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu ada lembaga MA sebagai lembaga tinggi negara, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman seperti yang tadi saya sampaikan dengan MK yang berfungsi sebagai pengadilan kasasi bagi semua lingkungan peradilan di bawahnya. Seperti yang tadi saya sampaikan itu ada 4 lingkungan peradilan. Kemudian yang berikut lagi kewenangan MA yakni mengadili pada tingkat kasasi, mengadili permohonan peninjauan kembali, kemudian mengawasi jalannya peradilan, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta memberi pertimbangan hukum kepada Presiden baik gerasi maupun abolisi, rehabilitasi. Nah, mungkin itu saja materi kita terkait dengan diskusi kita, review diskusi selama dari sesi pertama sampai dengan sesi 3. Oke, terima kasih. Mungkin materi kita hanya sampai di situ. Uh, jika ada pertanyaan, saya buka sesi untuk kita sama-sama diskusi. Untuk kalau ada yang mau bertanya, nanti silahkan hidupkan mic-nya, kemudian sampaikan pertanyaan, sebutkan nama untuk kita sama-sama diskusi. Nanti di akhir diskusi atau di akhir tutorial ini nanti ada absen. Nanti saya absen karena web ini juga mempunyai bobot nilai yang lumayan tinggi. Karena saya lihat ini partisipasinya sedikit sekali. Saya lihat 9 orang. Tidak apa-apa. Baik, kalau ada yang mau bertanya silahkan kita diskusi atau berkomentar terkait dengan apa yang telah saya sampaikan, disilahkan. Kalau belum ada, saya mau ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum mengerjakan tugas dan juga diskusi sesi 4 agar segera mengerjakan dan menyelesaikannya. Kalau diskusi tugas itu jatuh temponya itu di tanggal 3 November, pada kalau tidak salah itu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kita yang di Indonesia Timur dan ini waktu Indonesia Tengah itu nanti 14 dan 16 dan 17.
Kembali lagi saya ingatkan untuk nanti teman-teman bisa mengerjakan tugas karena berpengaruh terhadap nilai. Baik, kalau ada yang mau bertanya atau kita mau diskusi, silahkan. Kalau tidak ada, berarti nanti kita absen saja ya. Ah, maaf izin bertanya Pak. Oh iya, iya, iya. Silahkan, silahkan. Ibu, Nah, saya Ibu Titi. Desi. Ya, Wah, ini nanti untuk sesi Zoom kita ada berapa sesi apa ya? Sesi Ya, tuap ini. bagaimana Ibu? Setiap Sesi Zoom tuap ini ada, kita ada berapa sesi ke depannya? Soalnya nggak terdengar jelas ya Pak. Ibu bisa bisa ulang ya, saya tidak dengar. Untuk kedepannya di matkul ini kita ada berapa sesi untuk Zoom tuapnya? Oh, Zoom to Web ini ada 3 kali. Yang pertama sesi ini sesi 4, 6, dan yang sesi terakhir itu ujian, sesi 8. Jadi 3 kali to Web nanti. Kemarin saya buat grup Berarti supaya kita samakan waktu dulu, jangan sampai karena saya juga yakin bahwa kita semua ini pekerja, teman-teman juga bekerja di tempat kerja masing-masing dan punya kesibukan lain. Jadi grup itu dimaksudkan untuk kita bisa sama-sama sepakati waktu. Tapi karena responnya agak lambat, akhirnya ya mungkin kehadirannya seperti ini, tapi tetap ini dinilai. jadi nanti untuk tugasnya eh, lebih lanjut akan muncul di e-learning juga ya Pak untuk sesi tugas dari sesi tuap ini. Iya, setiap tugas itu akan muncul di e-learningnya. Jadi setiap minggu, setiap minggu. Satu sesi itu 1 minggu, tapi pengerjaannya 2 minggu. Masuk sesi kedua minggu berikut lagi, kemudian dikerjakan lagi. Bukan Biasanya Pak, maaf maksud saya tugas untuk sesi tuap ini apakah akan berbeda dengan yang ada di e-learning atau oh, sama? kalau tugas ya yang di e-learning itu dia tidak ada lagi tugas dari Tuweb. Berarti Ya, untuk tuap ini kita hanya pemaparan materi dan diskusi aja ya Pak? iya, iya, itu aja. Benar, Ibu. Oh, baik, baik. Sudah, itu dulu sementara yang ditanyakan Pak. Ya, makasih, Ibu. Masih ada terkait dengan teknis karena kemarin itu banyak yang katanya tugasnya terhapus, tugas dan diskusinya komentar pendapatnya terhapus dan tidak bisa masuk lagi karena sudah lewat batas sesi. Dan itu memang secara aplikasi dia tertutup sendiri. Kalau yang hapus tidak tahu itu, saya sudah komunikasi dengan pihak universitas, namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Itu mahasiswa dari kelas yang lain. Tapi saya lihat teman-teman di kelas 261 ini tugasnya aman-aman. Semua terlindungi dengan baik. Ini Ya pada karena semester memang berapa ada sih? Yang P mata kuliah ini? semester tuh semester 7 Bapak. Oh, semester 7. Iya, Selesai berarti. Tugas akhir. iya. Baik. Mo mohon izin bisa bertanya Bapak. Bukan Boleh, boleh. bertanya tapi diskusi Bapak. Ya, Ah, kami mungkin dari teman-teman yang kami satu angkatan semester ini, kami selama ini tidak ada web ya, dan ya. ada ini. Kami cuma online saja. Ya. Jadi kali ini yang kami baru tahu dan baru mengenal web. Ya. Kuliah secara web begini. Mungkin eh, mungkin masukan saja Bapak. Kan di dalam e-learning ini kan ada kehadiran. Ya. Ada seperti mata kuliah lain Bapak yang sudah kemarin dan sementara berjalan. Ada di penilaiannya itu nilai itu dinilai diskusi. Nanti diterapkan di situ sehingga kita tahu kita punya kehadiran nanti dinilai berapa persen. Terus diskusinya, tes formatifnya.
dengan tugasnya. Yang ada di dalam sekarang itu di dalam mata kuliah MK ini eh, undang-undang ini kan hanya diterapkan nilai tugas saja. Apa Ya, bisa nanti diterapkan juga dengan nilai diskusi dengan formatifnya sehingga menambah semangat kami kami tahu kira-kira diskusi kami yang kami kerjakan itu nilainya berapa sehingga hmm. memotivasi kami dari sesi ke sesi kami bisa lebih semangat. Itu mungkin saran saya saja Bapak. Kurang Baik, dan lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan. terima kasih untuk saran baiknya. Kebetulan TUEP ini juga memang baru dijalankan di semester ini. Siap Bapak. Dijalankan di semester ini dan bobot nilai terbesar itu memang di tugas dan eh, kehadiran untuk TUEP. Sementara penilaiannya itu ketika kita masuk menjawab diskusi dengan sendirinya aplikasi menilai. Jadi itu di luar eh, kemampuan atau di luar dari kapasitas saya untuk memberi nilai. Dia secara otomatis dinilai oleh aplikasi sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu masuk dan daftar hadirnya diisi, otomatis dia langsung nilainya sudah tercover di dalam. Mungkin penjelasan sementara seperti itu karena memang yang kami sebagai tutor juga ini Siap, siap pertama Bapak. kali untuk melaksanakan tutorial webinar ini. Yang Siap. sebelumnya itu online, jadi kita hanya menilai diskusi dan juga tugas seperti yang tadi Ibu sampaikan. Tapi ini menjadi masukan baik untuk saya teruskan ke dosen pengampu dan juga ke pihak di universitas. Siap. Terima kasih banyak Terima, untuk masukannya Ibu. terima kasih banyak Bapak. Ya, masih ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada berarti kita absen saja dulu ya. Saya lihat absen dulu ya. Soalnya ini agak sulit juga. Oke, kita absen dulu nanti sebentar. Wah, ini bagaimana? Ini karena kita juga baru web ini, makanya saya juga agak, karena kami juga baru dituntut untuk web ini. Makanya kita juga sambil belajar aplikasi. Oke, mungkin saya absen dulu ya, teman-teman. Yang pertama, Alifa Kamila. Alifa Kamila, kalau ada nanti bisa langsung hidupkan mic untuk menjawab iya atau ada. Alifa Kamila, Alifa Kamila. Tidak ada ya? Tanpa berita. Oke, yang berikut Oni Pinky Pranata. Tidak ada juga. Muhammad Suban. Tanpa berita. Teresia Jawa. Oh, Ibu Teresia Jawa. Saya lihat ada ya. Ada. Hadir Pak. Ya, Muhammad Hafiz Aini. Tanpa berita. Abimanyu Wicaksono. Kayaknya laki-laki tidak ada ya. M. Solikan. M. Solikan. Tidak ada juga ya. Ausandra Elizabeth Suhardi.
Tidak ada. Risti Amelia. Risti Amelia tidak ada. Ada. Oh iya ya. Ya Ibu Risti hadir. Oke, Risti Amelia sudah. Andi Hotman Manurun. Andi Hotman Manurun ada? Oh, tidak ada. Yang saya tahu itu hanya 9 orang. 9 tambah saya, berarti 8 orang saja yang hadir. Devi Aini. Tadi ada ya, Ibu Devi? Hadir, Pak. Ya, ya, yang Iya, memberikan. Pak. Oke. Giovanni Parulian. Tanpa berita. Oh, M. Solikin. Om Solikin ada ya? Om Solikan. Om Solikan berarti harus rubah itu. M. Solikan. Yulanda Wulandari. Amelia Putri. Kailila Cahya Fajria Risani. Kalau saya salah penyebutan, mohon maaf. Kailila Cahya Fajaria Risani. Tidak ada. M. Rivaldi. M. Rivaldi. Tidak ada. Idam Isani. Idam Fatan Isani. Ruby Saperingga. Tidak ada. Putri Ade Nugroho. Hadir, Bapak. Ya, terima kasih hadir. Ronald Samuel Herwanto. Sarira. Ronald Samuel Sarira. Tidak ada. Muhammad Rivaldi. Tidak juga. Muhammad Khalid. Tidak. Arya Dinata. Tidak ada. Fasya Afita. Hadir, Afita. Pak. Hadir, Pak. Ya, Ada, Fasya. Pak. Ya, mohon maaf ya kalau saya salah dalam penyebutan. Kami lidah orang timur ini sulit sebut yang bagian barat. Iya, tidak apa-apa, Pak. Ya. Dodi Eriansa. Tidak ada. Oke, masih ada yang namanya belum disebutkan? Apakah masih ada dari teman-teman yang namanya belum disebut? Eka Wulandari, Kak. Apa? Maaf. Eka, Eka Wulandari, Pak. Eka Wulandari. Namanya memang Eka Wulandari. Kelasnya juga 261 ya, Ibu? Ibu Eka. Halo, Ibu Eka? Halo? Saya ulangi. Dari ini absennya Alifah Kamila, Uni Pranata, Muhammad Suban, itu tidak hadir. Teresia Jawa ada. Muhammad Aini tidak ada. Abimanyu Wicaksono tidak hadir. M. Sulikan hadir. Ausandra Elizabeth Suhardi tidak ada. Risti Amelia hadir. Andi Hotman Manurung tidak hadir. Devi Ainin ada. Giovanni Parulian tidak ada. Yulanda Hulandari tidak ada. Amelia Fadila Putri tidak ada. Kailila Cahya Risani tidak ada. M. Rivaldi
tidak ada. Idam Fatah Insani, tidak ada. Robi Saperingga, tidak ada. Putri Ade Nugroho hadir. Ronald Samuel Herwanto Sarira, tidak hadir. Muhammad Rifaldi, tidak hadir. Muhammad Khalid, tidak hadir. Arya Dinata, tidak hadir. Fasya Afiata, hadir. Dodi Eriansyah, tidak hadir. Jadi Ibu Eka, halo, halo Ibu Eka. Iya, Pak. Nah, Ibu pastikan Ibu di kelas 261 ya. Namanya kemarin Ini ada. saya dapat ini saya dapat inbox dari Bapak. Ya. Kok pada hari Jumat tanggal 31 jam 5 sore. Iya, tapi kelasnya 261. FSIH 4310.261 ya. Kelasnya itu. Atau 262. Sebentar, Pak. Sebentar. Bisa dicek Saya lagi. cek dulu. Iya, karena satu kelas itu hanya 30 peserta, 30 mahasiswa dalam tiap kelas untuk tuer. Ini pas sudah 30 ini. Yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divi, Eka, Pasir, Kelasnya 261, Pak. 261. Iya, 261. Oh, berarti betul. Kalau begitu nanti saya buat manual saja bagi teman-teman yang namanya belum ada, nanti disebutkan. Yang pertama Eka Wulandari. Karena saya lihat peserta ada 9, ya 9, tapi di daftar hadirnya ini daftar hadir yang langsung disediakan dari UT berdasarkan kelas, pembagian kelas ini. Oke, selain Ibu Eka, siapa lagi? Eka Wulandari. Kalau Monika Pandi, Ibu Monika Pandi, Izin Pak, saya belum disebut namanya. siapa Ibu? Monika Pandi. Oh, Monika Pandi. Ini makanya ada lebih dua. Ibu Monika Pandi sudah dipastikan ya. Kelasnya FSIH 4310.261. Kelasnya itu ya. Baik Pak, saya pastikan dulu. FSIH 4310.261. Sambil menunggu Ibu Monika Pandi memastikan kelasnya, untuk Ibu Eka Wulandari. Halo Ibu Eka. Ibu Eka, halo. Halo Ibu Eka. Halo. Ibu Eka. Iya, Pak. Ibu Eka, dari sisi pertama sampai sisi ketiga namanya ada juga. Sampai sisi ya tugas kemarin. Sebentar. Ada, Pak. Oh ada. Oh berarti ini supaya bisa saya sampaikan ke universitas.
Nanti saya cek lagi ya. Tapi nama ibu sudah saya catat yang hadir ini. Oke, terima kasih ya ibu Iya, Kak. yang hadir, tapi namanya tidak ada pada absen. Oke. Untuk tugasnya satu juga sudah dinilai, Pak, ini. Oh, oke oke. Baik, ini berarti dari kesalahan sistemnya yang belum memasukkan nama ibu ke dalam absensi daftar hadir. Baik, untuk Ibu Wulandari sekian, Ibu Monika. Ibu Monika Pandi, halo? Halo Ibu Monika? Halo Pak, Ya, ya. Sudah pastikan? halo Pak. Ya, ya, halo, halo. Ibu sudah pastikan kelas Ibu benar di FSIH 4310.261? Ya Pak, yang saya lihat FSIH 4310 saja. Oh, kelas 261-nya tidak ada. Karena itu Tidak ada kelas Pak. itu yang menentukan kelas. Oke, kalau tidak ada, apakah dari sesi pertama sampai sesi 3 kemarin bahkan sampai tugas itu Ibu eh, ada nama Ibu yang Ibu kasih jawaban diskusinya dan juga tugas. Oh, belum dinilai Pak. Tapi sudah ada. Ada. Iya, Oke, oke, oke. Oke, berarti ini sama juga dengan Ibu Eka ya. Sama hanya karena kelasnya iya Pak. ada hanya 4310. Ini biasanya begini, ini kesalahan dari sistem salah membaca atau dari universitas yang belum sempat memasukkan nama-nama ibu. Tetap nanti kami buat laporan. Baik Pak. Ya. Mungkin masih ada lagi yang namanya belum masuk, belum saya panggil, tapi ada dalam room ini, bisa disampaikan. Halo, ada? Berarti pas ya? Mungkin sudah pas Pak. Oke, kalau sudah pas berarti sudah selesai ya. Oke, saya lihat dulu chat tadi ada, oh dari Ibu Monika Pandi. Izin bertanya Pak, apakah ada jenis usaha lain untuk membatalkan suatu undang-undang selain melalui judicial review? Jadi eh, terkait dengan pembatalan undang-undang ini bisa juga dilakukan melalui pencabutan undang-undang tadi karena untuk membatalkan suatu undang-undang oleh judicial review oleh legislatif sendiri, oleh DPR, kemudian oleh Presiden dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu juga mekanisme judicial review. Jadi hanya pencabutan undang-undang oleh DPR dan juga oleh Presiden. Mungkin hanya itu saja. Baik, mungkin kalau sudah selesai, kita akhiri karena ini 5 menit lagi juga saya harus masuk ke kelas yang lain. Halo, teman-teman. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Semangat untuk kuliahnya, apalagi semester 7 ini sudah selesai. Semoga dalam semester berapa selesai? Semester 8 atau
Ya, kami doakan Bapak Ibu bisa selesai dan mendapatkan gelar. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak. Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera. Sehat. Oke.